Suatu hari nanti, kamu akan duduk sendiri, menatap langit, dan bertanya dalam hati, "Kenapa hidupku hancur, padahal aku merasa tidak pernah melakukan dosa besar?" Tidak ada jawaban, tidak ada suara, hanya sunyi yang terasa menekan dada. Padahal, semuanya tidak terjadi dalam satu malam. Semua dimulai dari hal kecil yang kamu anggap biasa saja. Dosa kecil yang kamu ulang lagi dan lagi dan lagi. Sampai akhirnya, tanpa kamu sadari, itu menggerogoti hidupmu, pelan-pelan, tanpa suara. Dan ketika kamu sadar, semuanya sudah terlambat. Namanya Arga. Dari luar, hidupnya terlihat biasa saja. Tidak kaya, tapi cukup. Tidak terlalu bahagia, tapi juga tidak menderita. Setiap pagi, dia bangun, menatap layar handphone, scroll tanpa tujuan. Waktu subuh, kadang bangun, kadang tidak. Kalau bangun pun sering ditunda. Nanti saja, masih ngantuk. Allah pasti mengerti. Begitu pikirnya. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang sama. Bangun, kerja, pulang, main HP, tidur. Tidak ada yang terlihat salah. Tidak ada yang terasa berdosa besar. Semua terasa normal. Tapi justru disitulah masalahnya. Arga bukan orang jahat. Dia tidak mencuri, tidak menyakiti orang, tidak melakukan kejahatan besar. Tapi dia sering menunda sholat, sering berkata kasar, sering berbohong kecil. Cuma bohong dikit, cuma nunda sebentar, cuma sekali ini. Tapi itu terjadi setiap hari, setiap hari. Dan yang lebih berbahaya, dia tidak merasa bersalah. Hatinya perlahan mulai terbiasa, perlahan mulai mati rasa. Dan tanpa dia sadari, itulah awal kehancuran itu dimulai. Dulu, Arga mudah tersentuh. Mendengar ayat Al-Quran, hatinya bergetar. Melihat orang susah, dia ibah. Tapi sekarang, tidak ada lagi rasa itu. Dia melihat, tapi tidak peduli. Dia mendengar, tapi tidak tersentuh. Seolah ada sesuatu yang menutup hatinya perlahan. Dan setiap kali dia berbuat salah, tidak ada lagi rasa bersalah. Hanya biasa saja, dingin, kosong, hampa. Padahal itu bukan hal biasa. Itu tanda hatinya mulai mati. Suatu hari, ibunya berkata pelan, "Nak, jangan lupa sholat ya." Arga hanya menjawab singkat, "Iya, Bu." Tapi tidak dilakukan. Ayahnya pernah menasehati, hidup itu bukan cuma kerja, tapi juga ibadah. Arga hanya tersenyum dan mengangguk, lalu melupakan. Bahkan ketika hatinya sendiri merasa gelisah, dia memilih mengabaikan, menenggelamkan diri dalam hiburan, video, game, dan dunia maya. Padahal itu semua adalah peringatan. Tapi dia memilih untuk tidak peduli. Malam hari, Arga sering terbangun, tanpa alasan. Dadanya terasa sesak, hatinya gelisah. Tapi dia tidak tahu kenapa. Dia mencoba menghibur diri, menonton, scroll lagi, tapi rasa itu tetap ada. Kosong, hampa. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi dia tidak tahu apa. Dan setiap malam, rasa itu semakin kuat. Tapi lagi-lagi, dia memilih untuk mengabaikannya. Arga tidak pernah berkata, "Aku ingin jauh dari Allah." Tidak, dia tidak pernah berniat seperti itu. Tapi,
Kehidupannya, keputusannya, kebiasaannya membawanya menjauh sedikit demi sedikit, tanpa terasa, tanpa sadar. Dan semakin jauh dia pergi, semakin gelap hidupnya. Tapi anehnya, dia masih merasa semuanya baik-baik saja. Masalah mulai datang, pelan-pelan. Pekerjaan mulai kacau, keuangan menurun, hubungan dengan keluarga renggang. Tapi Arga tidak mengerti, kenapa hidupku jadi begini? Dia menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, tapi tidak pernah melihat ke dalam dirinya sendiri. Tidak pernah bertanya, mungkin ini karena aku. Setiap dosa kecil yang dia anggap sepele tidak hilang begitu saja. Mereka menumpuk sedikit demi sedikit seperti debu di hati. Sampai akhirnya hatinya tertutup. Dan ketika hati sudah tertutup, kebenaran terasa salah dan kesalahan terasa biasa. Itulah yang terjadi pada Arga, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Hari itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang mengubah segalanya. Sebuah kejadian yang tidak pernah dia bayangkan. Dan disitulah Arga mulai sadar bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, tapi akibat dari sesuatu yang selama ini dia abaikan. Dosa kecil yang terus dia ulang. Dan saat itu, penyesalan mulai muncul, pelan, menyakitkan, dan menghancurkan. Hari itu, hujan turun deras. Langit gelap, seperti membawa firasat buruk. Arga sedang duduk di tempat kerjanya, menatap layar kosong. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Nomor rumah. Dia angkat dengan santai. Halo? Di ujung sana, suara panik. Arga, cepat pulang. Ibu pingsan. Dunia seakan berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya mulai gemetar. Ibu kenapa? Tidak ada jawaban jelas, hanya tangisan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Arga merasa takut, sangat takut. Di perjalanan, hujan semakin deras. Arga mengendarai motor dengan tergesa, menembus jalanan basah, tapi pikirannya jauh lebih kacau. Tiba-tiba, kenangan-kenangan kecil muncul. Ibunya yang sering mengingatkan sholat, ibunya yang menunggu dia pulang, ibunya yang selalu mendoakan diam-diam. Dan dia sering mengabaikan, sering menjawab seadanya, sering menunda waktu bersama. Dadanya terasa sesak. Ya Allah, jangan ambil ibu sekarang. Please, jangan sekarang. Tapi kata-kata itu terasa asing. Sudah lama, dia tidak benar-benar berdoa. Sesampainya di rumah sakit, langkah Arga terasa berat. Lorong panjang, dingin, sunyi. Dia melihat ayahnya duduk lemas, mata sembab, wajah pucat. Ibu, mana bu? Ayahnya hanya menatap dan menggeleng pelan. Saat itu, semuanya runtuh. Arga terdiam, tidak percaya, tidak siap. Air matanya jatuh, pelan, lalu semakin deras. Ibu, tapi tidak ada jawaban lagi. Tidak akan pernah ada. Di depan jenazah ibunya, Arga duduk, diam, tidak mampu berkata apa-apa. Wajah ibunya terlihat tenang, tapi itu justru membuatnya semakin hancur. Ibu, aku belum sempat bahagiain ibu. Ibu, aku belum jadi anak yang baik. Ibu, aku masih sering ninggalin sholat. Semua kata itu menumpuk di tenggorokan, tapi tidak akan pernah sampai. Sudah terlambat. Dan saat itu,
Arga sadar penyesalan selalu datang di akhir. Malam itu, Arga duduk sendirian di kamar. Sunyi, gelap, hampa. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar mendengar suara hatinya. Kenapa kamu baru ingat sekarang? Kenapa kamu baru peduli sekarang? Air matanya tidak berhenti. Dia memukul dadanya sendiri. Menyesal, marah, hancur. Semua nasihat ibunya, semua peringatan kecil yang dulu dia abaikan, sekarang terdengar sangat jelas. Tapi semuanya sudah tidak bisa diulang. Hari-hari setelah itu tidak pernah sama. Arga kehilangan arah. Kerjaannya berantakan, dia sering terlambat, bahkan sering tidak masuk. Pikirannya kosong, hatinya berat. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada ibunya. Dan itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Dia mulai menjauh dari semua orang. Mengurung diri, diam, sendiri. Seperti hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Setiap malam, Arga tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar. Kalau aku lebih sering dengar ibu, kalau aku lebih rajin sholat, kalau aku tidak sibuk dengan dunia, apakah semuanya akan berbeda? Pertanyaan itu terus menghantui. Dan jawabannya tidak pernah datang. Hanya rasa bersalah yang semakin dalam, semakin menekan, semakin menghancurkan. Suatu malam, Arga duduk di lantai, tanpa lampu, tanpa suara, tanpa harapan. Dia menatap kosong ke depan. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya hampa. Dia berbisik pelan, untuk apa hidup lagi? Dan saat itu, dia benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada tujuan, tidak ada arah, hanya kegelapan. Beberapa hari kemudian, Arga menerima kabar lagi. Dia dipecat. Alasan sederhana, tidak fokus, sering absen. Dia tertawa kecil. Tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa putus asa. Lengkap sudah. Ibu pergi, kerjaan hilang. Apalagi? Hidupnya benar-benar runtuh. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa semuanya hancur tanpa sisa. Malam itu, Arga keluar rumah. Langit gelap, angin dingin. Dia berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa harapan. Setiap langkah terasa kosong. Sampai akhirnya dia berhenti, menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, kalau Engkau masih mendengar aku, kenapa hidupku seperti ini?" Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia benar-benar memanggil nama Allah dengan hati yang hancur. Malam itu tidak ada yang berubah. Langit tetap gelap, angin tetap dingin. Tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Arga. Dadanya terasa sesak, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa takut. Takut untuk pertama kalinya. Takut kepada Allah. Air matanya jatuh. Lagi. Ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku jauh. Ya Allah, aku terlalu sibuk dengan dunia. Kata-kata itu keluar, terbata, seperti orang yang lama tidak bicara. Karena memang sudah lama dia tidak benar-benar berbicara dengan Robnya.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga tidak lari. Dia tidak mengabaikan. Dia menghadapi. Arga pulang. Langkahnya pelan. Rumah terasa sunyi, tanpa suara ibunya, tanpa kehangatan. Dia masuk ke kamar. Lama, dia hanya berdiri, menatap sajadah yang sudah lama tidak disentuh. Tangannya gemetar, kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Tapi kali ini, dia melawan. Pelan, dia berdiri, mengangkat tangan. Allahu Akbar. Air matanya langsung jatuh. Belum membaca apa-apa, hatinya sudah hancur. Saat sujud, Arga tidak kuat lagi. Tangisnya pecah. Bukan tangisan biasa. Ini tangisan yang selama ini tertahan. Selama bertahun-tahun. Ya Allah, ampuni aku. Aku sering meninggalkanmu. Aku sering melupakanmu. Tangisnya pecah. Sajadahnya basah oleh air mata. Setiap kata yang keluar penuh penyesalan, penuh rasa bersalah. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Tenang, meski dalam tangis. Setelah sholat itu, Arga duduk diam. Aneh, masalahnya belum selesai, hidupnya masih berantakan, tapi hatinya terasa lebih ringan, seperti ada beban yang perlahan diangkat. Dia menarik napas panjang dan berbisik, "Kenapa aku baru kembali sekarang?" Penyesalan itu ada, tapi sekarang disertai harapan. Dan itu berbeda, sangat berbeda. Hari-hari berikutnya, Arga mulai melihat hidupnya dengan jujur. Dia mengingat semua, sholat yang ditinggalkan, waktu yang disia-siakan, dosa kecil yang diulang. Semua terasa jelas sekarang. Dan setiap kali dia ingat, dadanya terasa sakit. Tapi kali ini, dia tidak lari. Dia menerima, karena dia tahu, ini bagian dari taubat. Arga tidak langsung berubah sempurna. Tidak. Dia masih berjuang. Bangun subuh, kadang masih berat. Tapi sekarang, dia melawan. Dia mulai membaca Al-Quran, meski sedikit. Dia mulai menahan diri dari kebiasaan buruk. Perlahan, pelan, tapi nyata. Karena dia sadar, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Suatu malam, Arga duduk setelah sholat. Tidak ada tangisan besar, tidak ada drama, hanya tenang. Dan tiba-tiba, dia merasa rindu. Rindu kepada Allah. Rindu kepada ketenangan yang dulu dia abaikan. Dia tersenyum kecil. Air matanya jatuh. Pelan. Tapi kali ini bukan karena hancur, tapi karena kembali. Arga akhirnya mengerti. Semua yang terjadi bukan kebetulan. Kehilangan ibunya, kehilangan pekerjaannya. Semua itu bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk membangunkannya dari tidur panjang yang bernama kelalaian. Dan sekarang, pertanyaannya bukan tentang Arga lagi, tapi tentang kita. Berapa banyak dosa kecil yang kita anggap biasa? Berapa banyak sholat yang kita tunda? Berapa banyak peringatan yang kita abaikan? Jangan tunggu.
sampai semuanya diambil. Jangan tunggu sampai penyesalan datang, karena saat itu mungkin sudah terlambat. Kalau hari ini kamu masih diberi waktu, masih bisa bernafas, masih bisa sujud, itu bukan kebetulan. Itu kesempatan. Kesempatan untuk kembali, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memperbaiki sebelum semuanya benar-benar berakhir. Jangan tunda lagi. Mulai sekarang, pelan saja, tapi pasti, kembali kepada Allah. Karena bisa jadi, dosa kecil yang kamu anggap sepele adalah awal dari kehancuran hidupmu. Atau awal dari taubatmu.